Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro ya yang ngomong pakai orangi menghasilkan flek hitam. Penulis juga pernah tahu juga ada yang ngomong oli mesran kalau nggak salah menghasilkan flek hitam, sementara yang mesran super enggak. Apa oli apa mana ya? Ada beberapa contoh lah ya, oli kemudian menghasilkan flek hitam. Penulis asumsi ini orangnya nggak pakai campuran minyak goreng, karena kalau pakai campuran minyak goreng mestinya nggak ada flek. Terus penulis asumsikan juga ini orangnya nggak peduli kalau olinya kondisinya sudah hitam, karena kalau sebelum hitam sudah drain nggak akan terjadi flek ya. Flek yang kalau istilah baratnya adalah varnish. Penulis anggap salah ya orang yang menerjemahkan varnish itu sebagai kerak, karena kerak itu ada sendiri, kerak deposit itu ada sendiri. Varnish itu beda lagi. Varnish itu lapisan yang membuat komponen mesin jadi warnanya kuning, jadi warnanya coklat atau hitam, lapisannya tipis yang sulit dibersihkan gitu ya. Orang kalau lihat masalah seperti itu mengalami varnish atau flek, ada dua biasanya reaksinya. Yang pertama adalah itu olinya butuh deterjennya lebih banyak. Reaksi yang kedua adalah itu bagus, itu adalah lapisan pelindung yang dibentuk oleh oli yang harganya mahal ini, jadi kemampuannya jadi lebih baik. Yang pertama ya sebenarnya nggak tepat, kalau yang kedua ya ngawur, gak karu-karuan ya. Karena varnish itu adalah tanda bahwa olinya itu oksidasinya sudah terlalu parah sehingga membentuk lapisan pada part-part mesin. Kalau olinya bagus nggak seharusnya itu terjadi. Dan solusinya memang deterjen bisa membantu, tapi yang lebih utama adalah daya pelarutan olinya. Kalau nggak salah ada ya yang ngasih contoh oli mesran, penulis sudah lupa, maaf. Jadi dia pakai oli mesran yang baru yang 2024. Tiba-tiba mesinnya jadi lebih coklat, lebih hitam gitu part-partnya. Padahal sebelumnya dia pakai oli mesran yang 2023 atau bahkan 2022 ya, nggak ada efek seperti itu. Nggak pakai campuran minyak goreng kayaknya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena yang bahan barunya mesran itu sudah berubah menjadi bahan yang lebih mudah hitam ya. Jadi bahan mesran yang dulu itu tahan sekali, nggak cepat jadi hitam. Tapi yang baru itu cepat sekali jadi hitam. Jadi untuk pemakaian jarak pendek, yang sebelumnya olinya masih bening sudah jadi hitam. Kalau jadi hitam ini banyak ya yang ngomong mesran yang baru yang 2024 itu hitam, padahal sebelumnya misalnya 2000 km masih cukup bening, ini 1000 km sudah hitam. Jadi dari contoh ini sudah ketahuan ya bahwa oli cepat jadi hitam itu adalah jadi sumber utamanya mesin jadi ngeflek, jadi ada varnishnya, jadi makin kuning, makin coklat, makin hitam gitu ya. Nah ini salah satunya adalah karena orang ganti oli itu tidak berdasarkan pada kemampuan oli. Jadi ganti olinya berdasarkan kilometer. Oli harganya sekian, itu bisa untuk sekian kilometer. Oli harganya sekian, bisa untuk sekian kilometer. Jadi biasanya memang oli yang mengklaim olinya bisa sekian 1000 km, itu harganya sengaja dinaikkan ya, biar orang berpendapat
Ini kilometer sesuai dengan harganya, padahal yang enggak juga. Ganti oli kalau misalnya di set patokan misal 2000 km, ya kasusnya kayak itu tadi, tiba-tiba kualitas oli yang dibelinya turun walau orisinil. Beli sama-sama di SPBU, sama-sama kalau di scan lulus, sama-sama ada tanda original, sama-sama kode apa angkanya ditutup dan botolnya itu matching gitu ya. Terus pokoknya original, jamin original. Tapi ternyata kualitas olinya makin jelek. Ya kalau makin jelek itu ya nggak bisa lah ya ganti oli dibuat sama. Apalagi kemudian karena pemakaian ya yang telat itu akan merusak part-part mesin. Jadi ya, bikin silinder jadi aus, bikin valve-nya jadi ada keraknya, sehingga kemudian umur oli jadi makin berkurang karena ada part aus itu, misalnya karena fuel dilution, karena kompresi bocor, karena panasnya ruang bakar, karena oli lebih cepat rusak ya harusnya ganti oli dipercepat, tapi ini dibiarkan 2000 km yang akhirnya jadi makin aus lagi. Jadi sebelumnya oli harusnya di drain misalnya 1800, 200 km nya yang rusak. Terus berikutnya harusnya oli diganti 1500, 500 km nya merusak. Berikutnya pasti akan jadi 1200, jadi 1000, mungkin sampai 400 seperti yang terjadi di motor penulis. Terus jadi 200. Kalau sudah seperti itu diganti 2000 km pastilah motor bakal jadi berasap, jadi kompresi bocor, jadi rembes ya, jadi muncul macam-macam masalah. Jadi ya harusnya orang ganti oli itu ya lihat kondisi oli. Penulis pakai 3 acuan, suara mesin asak-asak, RPM mesin cepat turun, terus dari warna oli yang belum coklat. Jadi ketika diteteskan ke tisu, dibiarkan 3 jam, warnanya nggak boleh coklat, harus masih kuning ya. Nah untuk soal flek ini ya, yang nomor 3 ini, ketika diteteskan kertas tisu belum coklat, itu yang harus dilakukan. Terus soal mengapa kok oli rekomendasi itu bikin flek, terus misal oli ini, oli A, oli B nggak ngeflek. Yang pertama adalah barangkali kondisi mesin sudah jadi makin parah. Jadi sesudah pakai oli A itu kondisi mesin sudah parah. Begitu pakai oli B yang merupakan oli rekomendasi, kondisi mesinnya sudah parah. Jadi kalau diteruskan ya akhirnya ngeflek. Yang berikutnya adalah ya memang olinya itu sudah buruk. Memang sekarang ini namanya bahan oli mudah rusak ya. Ada yang ya walau namanya full sintetik malah cepat sekali jadi hitam. Oli-oli seperti oli Shell, Castrol, Idemitsu, Eneos, BM1, Repsol, dari pabriknya aja ya, dari Pacific Lubritama, dari Nusaraya Putra Mandiri, terutama yang kelas full sintetik itu cepat hitam. Bahkan oli Bariatra Dingo yang tipe sintetik pun cepat jadi hitam ya, karena memang kayaknya sekarang ini bahan oli itu sedikit
ya, yang jual bahan oli itu nggak banyak. Jadi opsinya ya dari yang grup 2 asli, terus dari oli daur ulang, terus oli ya yang katanya dari gas alam tapi kok kualitasnya nggak begitu bagus. Penulis ya merasa aneh juga, kenapa kok Shell Ultra yang katanya bahannya lebih baik atau menyamai oli PAU cepet hitam ya, padahal salah satu keunggulan oli sintetik itu adalah tidak mudah jadi hitam. Ini tentu penulis bandingkannya dengan oli sintetik masa lalu ya, dengan oli misalnya Castrol GPS, oli Redline, FK Pau Ester, Ravenol TSI, Delvaguan. Dibanding oli-oli itu ya olinya Pacific Pritama, Nusaraya Putra Mandiri, Motu, Shell, Castrol, Eneos, Idemitsu itu ya buruk ya emang. Nah, untuk mengatasi flek itu ya ada dua ya opsinya. Solusi pertama ya pakai minyak goreng. Minyak gorengnya yang daya tahannya bagus, yang tahan panas, ya tidak cepat jadi hitam. Biasanya yang begini ini yang kandungan jenuhnya sedikit, tapi ya sayangnya kalau jenuhnya sedikit jadi nggak licin. Opsi yang kedua adalah kalau misalnya nggak suka dengan mencampurkan minyak goreng, ya ganti olinya ya. Ganti olinya harus cepat, ganti olinya jangan lama. Ganti olinya jangan sampai oli itu jadi hitam. Kalau pakai kertas tisu ya itu tadi, ketika teteskan ke tisu dibiarkan 3 jam, warnanya belum coklat. Kalau kendaraannya diesel ya acuannya agak lebih longgar ya, jangan sampai hitam kelam ya. Kalau masih abu-abu no problem, tapi kalau sudah hitam kelam, nah itu waktunya ganti. Itu sih, karena ya mau bagaimana lagi, sekarang ini yang namanya oli itu sudah jarang ya yang ada logo API-nya. Jadi oli yang kualitasnya terjamin itu makin berkurang. Oli juga walau yang harganya mahal, sekarang kemampuannya malah lebih buruk daripada yang harganya murah. Jadi yang harganya harganya mahal malah lebih buruk, seringnya malah lebih cepat jadi hitam. Nah itu ya standar oli kacau itu yang sekarang ini banyak terjadi. Jadi misal oli rekomendasi ternyata menghasilkan flek, ya mau nggak mau harus pakai minyak goreng, atau kalau nggak pakai minyak goreng ya jangan sampai jadi hitam lah olinya. Kalau ada yang ngomong oh hitam masih layak dipakai, ya dia nilainya dari apa, taunya bagaimana. Orang ngomong ada apa harus pakai uji oli, dia sendiri waktu olinya sudah hitam, apa dia sudah melakukan uji oli? Kok kita yang disuruh membuktikan? Kan harusnya orang yang apa ngeyel, oh hitam itu masih bagus, dia harus ngasih bukti uji oli dong. Yang ngomong masih bagus dari mananya? Di uji oli juga tahu olinya bagus itu dari mana sih? Karena seringkali lembaga uji olinya dikasih bahan yang sedikit sekali, bahkan kekentalan asli olinya juga nggak diberitahukan. Oli sendiri rusak itu ya banyak ya faktornya yang harus diuji, dari daya pelicinan, dari friksinya, dari pausnya. Sementara itu uji lab yang ada ya
terlalu sedikit lah untuk bisa menyimpulkan bahwa oh oli ini bagus, oh oli ini jelek. Karena yang diuji kebanyakan adalah partikelnya, nilai ausnya. Padahal aus itu ya faktornya banyak, terlalu banyak variabel ya untuk bisa menyimpulkan langsung gitu. Tapi intinya oli sekarang itu memang sudah banyak ngeflagnya, sudah bakat bikin flag. Kita yang harus melakukan adaptasi. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.